Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Dokter hadir di sini, kita tidak akan bicara tentang kesehatan. Oh, ya. Walaupun Pak Dokter ya. Insyaallah lah di kesempatan lain kita bicara tentang kesehatan. Kemudian di sebelah saya ini siapa? Vidya ya. Sebelumnya Vidya beragama Hindu ya. Sudah berapa lama jadi muslimah? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Sekitar 2 tahun lah. Bisa nggak diceritakan ke kita awal mulanya kok memilih menjadi muslimah itu gimana? Baik, mungkin dari awal ketertarikan pengaruh lingkungan yang utama. Itu pengaruh lingkungan karena berada di lingkungan Islam. Kebetulan juga keluarga itu sebenarnya banyak yang muslim dari keluarga ibu. Oh, alhamdulillah. Kemudian dari keluarga ibu banyak yang muslim, maksudnya karena banyak yang masuk Islam atau ibu yang masuk ke Hindu? Ibu yang masuk Hindu. Oh, ibu yang masuk Hindu. Karena menikah dengan Aji. Oh, gitu ya. Terus gimana ya? Kemudian karena tertarik sekali menggunakan jilbab, karena menurut saya melihat wanita pakai jilbab itu anggun, cantik gitu. Ya. Jadi tertarik, benar-benar tertarik gitu. Dan karena juga yang selama ini saya pelajari tentang Islam, bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan, mungkin semua agama, tetapi yang menurut saya itu yang paling masuk akal itu agama Islam gitu. Karena semuanya itu diatur dalam aturan-aturan yang sebegitu spesifiknya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi tuh semua sudah diatur gitu. Ada doa-doanya. Iya. Kalau tadi dikatakan semua agama baik, tetapi yang paling masuk akal agama Islam. Ya. Kayaknya ada enggak kebaikan yang tidak masuk akal? Maksudnya gimana? Mungkin gimana ya? Kalau pandangan saya dari ya agama Islam dengan yang lainnya itu. Misal begini, kita jangan ke agama lain lah. Saat ini kan Mbak Vidya itu pernah menganut 2 agama. Sebelumnya menjadi seorang Hindu. Nah, sekarang menjadi seorang muslimah. Nah, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi menurut Mbak Vidya sendiri, agama Islam itu yang paling masuk akal. Paling masuk akal dalam hal kebaikan, maksudnya gitu ya? Atau dalam hal ajaran? Ajaran. Oh, dalam hal ajarannya. Misal kita tadi disebut setiap aktivitas ada doa-doa gitu. Mungkin di agama lain juga ada doa-doa, mungkin juga ya? Mungkin ada, benar. Cuman kalau menurut saya intensnya kita menghadap ke Allah tuh lebih intens saja gitu. Kayak misalnya kita sholat 5 waktu, terus belum lagi sunah-sunahnya kayak gitu, belum lagi kita melakukan sedekahnya, belum lagi yang lainnya. Itu tuh menurut saya itu paling intens kita menghadap Allah. Cara paling kita intens untuk mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Sebelum memutuskan untuk pindah agama, artinya belajar dulu ya? Belajar. Nanya-nanya seperti itu. Iya. Terus ketika memutuskan untuk pindah agama, ngasih tahu orang tua atau siapa dikasih tahu pertama kali? Yang pertama itu bukan orang tua, karena awalnya itu masih takut gitu kasih tahu orang tua. Pertama itu cerita ke sahabat, terus minta pendapat kayak gimana nih kalau misalnya saya masuk Islam, kira-kira gimana ya tanggapan orang tua saya nanti, apakah bisa nggak ya saya siap nerima tanggapan orang tua saya gitu. Nah, terus sahabat saya itu ngomong gitu, coba aja dulu, soalnya kan kita nggak tahu gimana respon orang tua kamu. Akhirnya sebenarnya keinginan saya untuk masuk Islam itu dari SD. Dari SD. Sekarang kelas berapa? Atau sudah kuliah? Sudah kuliah semester 6. Oh, semester 6. Ya. Dari SD kelas berapa itu? Kelas 3. Kelas 3 sudah ada keinginan masuk Islam ya? Ya. Tapi masih takut gitu ya? Iya, masih takut. Sebanyak pertimbangan. Ya.
gitu. Nah, terus setelah temannya ngasih masukan, dicoba, maksudnya dicoba masuk Islam saja dulu, nanti lihat reaksi, atau utarakan ini ke orang tua? Belajar dulu kan, belajar dulu, mencari ilmu-ilmunya, dan yang semuanya itu baru 2 tahun yang terakhir tuh baru berani bilang gitu, memantapkan diri benar-benar, karena udah risau sekali saya, sampai bertahun-tahun gitu, kok sampai sekarang saya nggak jadi bilang gitu. Pertimbangan saya, kalau saya nggak bilang 2 tahun yang lalu itu, apakah umur saya akan sampai? Apakah umur saya akan sampai gitu bila saya menunda-nunda lagi untuk izin ke orang tua untuk masuk Muslim? Sebelum ngomong ke orang tua, belum masuk Islam? Iya, belum. Oh, belum. Nah, terus gimana bahasanya ke orang tua? Jadi yang pertama itu saya izinnya dulu pertama ke ibu. Nah, awalnya itu ibu memang belum setuju, bukan tidak setuju, tetapi belum setuju. Karena pertimbangan yang pertama itu saya masih kuliah. Terus yang kedua, mungkin ibu belum bisa menerima gitu bagaimana reaksi Aji dan keluarga kalau tahu saya ambil keputusan yang sebesar ini gitu. Kemudian akhirnya dari negosiasi itu masih kekeh gitu, ibu belum memberi izin. Akhirnya saya beranikan diri untuk izin ke Aji. Nah, selama sebulan itu saya tetap gitu minta izin kan ke Aji. Gimana bahasa yang digunakan gimana? Pak, saya mau pindah agama gitu, ke gimana? Oh iya. Jadi waktu itu saya bilang seperti ini ke Aji saya. Aji, saya sekarang kan sudah dewasa, sudah bisa menentukan apa yang menurut saya baik gitu, apa yang saya pelajari itu baik gitu. Jadi saya itu mau minta izin kalau saya itu mau memperdalam ilmu agama Islam gitu. Awalnya memang tidak ada respon sama sekali. Diam aja gitu. Ya, tidak ada respon sama sekali. Diabaikan saya. Kemudian minggu kedua saya berbicara lagi sama Aji saya, sama masih diabaikan lagi. Tidak ada tanggapan gitu, hanya diam saja gitu ya. Minggu ketiga akhirnya Aji saya angkat bicara kan, terus beliau bilang, boleh kamu mungkin masuk Islam, tetapi mungkin setelah kuliah atau nikah gitu. Tapi saya tegaskan kepada Aji saya, kalau misalnya saya menunggu selesai kuliah atau akan dinikahkan dengan dinikahi seorang Muslim, siapa yang bisa menjamin umur saya? Gitu. Jadinya kekeh dari sana. Terus benar-benar saya minta petunjuk kan sama Tuhan. Jadi sebelum itu tuh saya merasa saya tidak menjalankan agama saya yang sebelumnya, tapi saya juga tidak menjalankan agama Islam. Saya pernah berada di titik bahwa saya merasa ateis. Saya belum percaya yang mana-mana nih, gitu. Bukan ateis, mungkin tidak punya agama. Iya, tidak punya agama. Tidak punya agama. Ya, jadi gitu. Akhirnya Aji waktu itu menentang. Yang keempat kali akhir bulan itu Aji itu menentang gitu. Nah ternyata setelah itu tuh Aji itu sudah berbicara gitu sama keluarga kalau saya itu mau menganut agama Islam. Nah setelah itu saya sudah bimbang sekali, sudah benar-benar nggak tahu mau gimana gitu, karena udah keinginan banget kan mau masuk Islam. Tapi kalau saya tunda-tunda lagi, apakah saya masih hidup besoknya atau nantinya 1 menit ke depan tuh kan kita tidak ada yang tahu. Jadinya kakaknya ibu itu, Pak D itu agama Islam. Akhirnya saya mengadu ke beliau gitu. Terus beliau bilang, kalau begitu bagus, syahadat saja di sini gitu. Belum dapat izin ini? Ini belum dapat izin dari ibu sama Aji. Kemudian tapi satu dulu, Aji itu
bapaknya maksudnya Aji itu ya? Iya. Kalau orang Hindu itu memang nyebut bapaknya Aji. Iya, Aji. Oh, bukan bapak, bukan ayah. Bisa sih atau... kalau apa namanya? Kalau biasanya gimana ya? Atau tergantung kasta. Tergantung kasta. Iya. Sida ini apa? Sebelumnya nama apa? Sebelum jadi Muslim namanya siapa? Gusti Ayu Vidya Amara. Oh, Gusti Ayu Vidya Amara. Iya. Setelah Muslim masih. Oh, tetap. Iya. Jadi tetap bisa dipanggil Gusti gitu atau jadi Siti misalnya gitu. Kalau di kampus biasanya Siti panggil. Oh, Siti. Iya. Siti Vidya gitu. Iya. Bukan Gusti Vidya gitu ya. Iya, bukan. Jangan-jangan satu akar kata ini Pak Dokter yang Siti dan Gusti ya. Terus setelah pamannya bilang syahadat saja dulu gimana? Saya langsung iya kan. Nah, akhirnya syahadat di paman gitu ya yang saksikan. Di Pak D. Karena kata Pak D juga kalaupun hari ini kamu mau syahadat, kemudian saya masih mengulur waktu untuk misalnya mencarikan orang untuk yang lebih tepat untuk mensyahadatkan itu, saya tidak tahu nanti kamu pulang nanti apakah kamu masih hidup kelak gitu kan, kita tidak tahu di jalan atau bagaimana prosesnya kan. Jadinya baik hari itu maghrib itu langsung saya disyahadatkan sama Pak D gitu di rumah Pak D. Terus setelah berapa terus semua keluarga tahu sih dia sebagai seorang muslimah tuh dari Pak D-nya mensyahadatkan itu. Oh iya, jadi itu syahadat saya itu seminggu sebelum nyepi. Seminggu sebelum nyepi, kan nyepi itu Aji itu balik gitu ke rumahnya. Karena kita tinggal di rumahnya orang tuanya ibu. Karena di rumah orang tuanya ibu tuh ibu bapaknya ibu itu sudah meninggal gitu. Jadinya kami yang menempati di sana. Nah, saat nyepi meninggal dalam keadaan muslim berarti itu. Nggih, kalau bapak ibunya ibu dari ibu gitu. Kemudian saat nyepi itu Aji artinya saya potong dikit. Waktu ibu Sida pindah agama itu di keluarga tidak ada artinya kontra lah ya, tidak dijadi dibuang, tidak dimusi, tidak begitu ya? Dulu iya. Oh, awal terus lama-lama diterima ya. Nah, ya. Oke, lanjut ke tadi pas mau nyepi, Ajinya balik ke rumah gitu. Nggih, waktu nyepi itu Aji langsung balik ke rumah. Kemudian kan saya bimbang gitu. Kalau saya ikut, bagaimana saya sudah Islam gitu. Bagaimana saya ikut nyepian kalau saya sudah Islam? Tidak boleh saya lagi menduakan agama kan. Jadinya tapi menduakan cinta mungkin boleh ya. Jadi akhirnya saya bilang saya tidak ikut gitu ke rumah Aji. Nah, dari situ mungkin Aji sudah mulai curiga kan. Dari situ sudah mulai curiga. Nah, setelah 2 hari setelah itu, hari Seninnya itu, karena saya sudah Islam, berarti saya berkewajiban untuk menutup aurat, berhijab gitu. Masya Allah. Jadi saya ke kampus itu memberanikan diri untuk memakai hijab gitu. Allah. Baru berapa bulan itu masuk Islam lalu berpikir mau berhijab itu? Seminggu dari masuk Islam sudah berpikir untuk menutup aurat ya? Iya. Masya Allah. Ini tamparan mungkin bagi Anda yang belum menutup aurat. Ada orang yang baru seminggu masuk Islam berpikir bagaimana menutup auratnya. Lah, Anda berapa tahun jadi Islam gitu? Masa belum pikir gitu. Terus akhirnya pakai jilbab ke kampusnya? Iya, pakai jilbab ke kampus. Nah, dari situ ada temannya sepupu yang melihat saya gitu pakai hijab. Kok yang dari semester pertama nggak pakai hijab, tiba-tiba semester 2-nya itu pakai hijab gitu. Nah, akhirnya teman itu nanya ke sepupu. Nah, dari sepupu itu yang lapor ke keluarga. Gitu. Nah, itu jadinya dari keluarga itu dah setelah 2 hari itu baru saya dipanggil sama keluarga besar dari Aji gitu. Untuk benar-benar kemukakan, benar enggak kamu ini benar pakai hijab atau sudah masuk Islam gitu. Akhirnya dipanggil. Dipanggil. Terus kan sempat cekcok juga sama ibu gitu. Sempat cekcok sama ibu karena nggak bilang beliau.
kalau saya itu sudah syahadat. Mm-mm. Karena saya syahadatnya itu tanpa beritahu ibu dan Aji. Ya, masih sama paman Pak Ya, D-nya itu sama ya. Pak D, gitu. Kemudian sempat cekcok di sana, terus saya dipanggil sama keluarga besar Aji. Terus di rumah kakaknya Aji di sana itu udah saya dikepung gitu sama tetua-tetua itu, lumayan banyak karena saya sendiri kan. Saya juga punya adik cowok gitu. Nah kebetulan adik saya juga ada di sana gitu. Nah setelah saya mengutarakan saya benar-benar ingin mempelajari Islam dan masuk Islam, dan saya ditawarkan gitu, kamu masih bisa balik lagi gitu, masih ada waktu untuk balik lagi. Saya ditawarkan Ke agama Hindu. Ya, saya ditawarkan sama keluarga. Tapi saya menolak sekali. Saya bilang saya sudah syahadat dan saya sudah menjadi seorang muslimah gitu. Nah, pada saat itu di rumah kakaknya Aji itu ada prosesi di sana itu, kalau ingin pindah agama itu namanya mau pamit. Gitu. Jadi kita pamit sama leluhur untuk kita melepas agama kita gitu. Oh. Ya. Terus akhirnya saya dibilang, kalau gitu kamu mau pamit dulu. Nah, saya mikir lagi, saya sudah Islam, kalau saya mengikuti prosesi itu, bagaimana saya nanti? Gitu. Jadinya saya bilang, tidak, saya sudah syahadat dan saya sudah menjadi seorang muslimah. Saya tidak bisa mengikuti prosesi-prosesi agama lain lagi. Gitu. Nah seperti itu. Jadinya kalau mungkin beberapa orang yang tahu kalau di agama saya yang dulu itu kalau yang menurut kasta mungkin ya, kalau perempuan misalnya yang masuk agama Islam tuh ya sudah biarkan gitu. Tapi kalau yang laki-laki atau yang cowok itu dipertahankan gitu. Sebagaimanapun itu harus dipertahankan. Oh gitu. Ya. Terus setelah pindah agama, apa yang Sida rasakan dalam hal perlakuan keluarga, perlakuan tetangga? Ada nggak yang Sida rasakan yang tidak baik gitu? Kalau dari keluarga mungkin yang pertama pengaruhnya dari keluarga Aji gitu kan. Karena pada saat itu setelah saya mengutarakan saya benar-benar ingin memeluk agama Islam itu, ya diusir gitu. Diusir. Ya sudah, karena artinya mungkin tidak boleh tinggal lagi di sini lah gitu ya? Ya, tidak boleh balik lagi ke rumah itu gitu. Tapi tetap hubungan antara anak dan bapak dengan ibu tuh tetap, atau udah terputus, tidak ada urusan gitu? Kalau yang Sida rasakan? Kalau sekarang terputus sama Aji gitu. Nah, di awal-awal tuh, iya. Kan di awal kan dilarang tinggal di rumah yang biasa Sida tinggali itu. Kalau tadi bahasa kasarnya diusir gitu. Iya. Iya, memang udah terputus hari. Tapi tetap diakui sebagai anak. Tidak. Oh, tidak ya? Iya. Terus kemana Sida waktu diusir itu? Pulang ke rumah orang tuanya ibu. Oh, ke sana. Iya. Tapi kan kalau yang saya yakini dalam Islam tuh, walaupun orang tua kita beda agama gitu, kita diajarkan untuk selalu baik kepada orang tua. Ya, selalu berbakti. Awal-awal itu tetap masih saya hubungi gitu, tetap masih saya hubungi Aji saya, cuman karena mungkin beliau masih tidak terima gitu kan, tidak terima, jadinya beliau mengabaikan saya gitu. Semua nomor HP dihapus kayak gitu, semua koneksi pokoknya untuk terhubung ke beliau tuh sudah tidak ada gitu. Rumah balik ke keluarga atau orang tuanya ibu kan, di sana sudah tinggal. Sama siapa tinggal di sana? Sekarang sama ibu, sama adik, sama Enggak, sebelum ibu ikut, ibu ikut memeluk agama Islam juga? Iya. Oh, jadi dari muslimah pindah ke Hindu karena pernikahan, terus terinspirasi sama Sida gitu, balik lagi ke agama yang sebelumnya ya. Terus yang ikut siapa lagi semua? Adik. Berapa bersaudara? Berdua. Berdua. Iya. Berarti tinggal Ajinya aja yang
masih di Masih. agama Hindu ya. Kalau adiknya itu laki perempuan? Laki. Oh laki. Ya. Waktu proses ibunya balik ke Islam ini tidak sesusah sidet maknanya prosesnya atau begitu izinnya balik sudah begitu katanya? Ya mungkin lebih simpel karena ya sama adik. Tapi pada saat itu ada juga konflik kan seperti yang saya bicarakan tadi. Kalau di agama sebelumnya itu kalau misalnya yang perempuan mau pindah agama ya sudah pindah gitu. Tapi kalau yang laki itu benar-benar dijaga gitu, dipertahankan. Nah kemarin ada emang kejadiannya itu waktu adik saya ingin ikut memeluk agama Islam itu, adik saya itu diculik gitu dari keluarga sana dan dibawa ke Bali. Oh gitu. Tapi sekarang udah aman ya? Iya alhamdulillah udah baik. Nah ini Pak Dokter, kan kebetulan Pelunggu ini ada semacam lembaga ya yang kita sebut dengan Mu'alaf Center, dan Pelunggu ketua di sana. Pelunggu Mu'alaf juga atau gimana? Bukan Muslim dari lahir. Oh Muslim dari lahir, keluarga Muslim ya. Betul. Kok bisa jadi ketua Mu'alaf Center itu gimana? Jadi waktu itu ya awalnya karena perkenalan dengan teman, ya kebetulan dia juga pengurus Mu'alaf Center di Jogja. Nah, saya di Jogja, terus diperkenalkan dengan ketua Mu'alaf Center Indonesia. Oh Mu'alaf Center ini berarti nasional ya? Iya, Coach Stephen itu beliau Chinese kan, Coach Stephen itu diperkenalkan, terus ya kita diajak untuk membantu mengurusin para mu'alaf. Ya sudah akhirnya terus saya dipercaya sama beliau untuk di NTB ini gitu, karena waktu itu belum ada yang. Oh ketua Mu'alaf Center di NTB ya? Karena nggak ada yang. Terus artinya kerjaannya apa gitu? Mu'alaf nih mau Mu'alaf Center ini mau ngapain mu'alaf gitu? Jadi yang pertama yang beberapa kali kita lakukan adalah membantu terutama para mu'alaf yang ya notabene mungkin dia sudah nggak punya siapa-siapa lagi, keluarga terusir atau bahkan kadang-kadang ada yang nggak punya apa-apa selain pakaian aja gitu ya. Kita coba bantu, kita tampung, terus kita support itu untuk insya Allah untuk kehidupannya atau pekerjaan kita coba itu. Terus kemudian kalau ada yang dibantu fasilitasi syahadat ya, kita bantu untuk syahadat itu. Sama ketika dia sudah masuk Islam mungkin dibutuhkan pembinaan, kita bantu untuk staffnya atau gitu. Kantornya di mana Mu'alaf? Kemudian di Pakutan Permai dekat rumah saya. saya. Di sana. Iya. Nah nih Pak Dokter, memang seperti yang maklum kita dengar, kalau ada orang pindah agama itu tentu mau pindah dari agama manapun ke agama manapun kan tentu ada istilahnya sanksi dari keluarga gitu. Nah ini contohnya dari Hindu pindah ke Muslim. Cuman mungkin Mbak Vidya yang agak beruntung gitu kan, tidak artinya sampai dia hidup sebatang kara macam masih ada rumah, karena memang kebetulan dia juga punya banyak keluarga Muslim juga, jadi itu tidak terlalu susah lah. Tetapi ada memang orang-orang yang ketika pindah agama atau memeluk agama Islam itu hidupnya jadi susah. Dari keluarga diputuskan, sudah mungkin kalau dia masih butuh uang itu sudah tidak lagi diberikan uang segala macam. Berarti itu boleh dia datang ke Mu'alaf Center ya untuk mengeluh, mengadu dan minta bantuan gitu. Ya memang beberapa kali kita coba fasilitasi itu, karena ada ya beberapa mu'alaf memang kadang-kadang ada yang mereka masuk Islam sama anak-anaknya, plus mungkin pernah yang akhirnya orang tuanya nyusul juga, ya nggak punya apa-apa gitu, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa ya. Alhamdulillah ada yang teman yang mau minjamkan rumahnya, ya alhamdulillah kita dapat itu, kita pinjamkan dia sampai dia bisa nyewa sendiri akhirnya itu. Terus awal disupport ya, karena kita hanya mencoba memfasilitasi membantu yang memang dia mohon maaf nih ya, memang dia berniat ini meluk agama Islam dengan keikhlasan ya. Tidak ada kan mungkin kadang-kadang mohon maaf nih menjual maafnya. Kita pernah beberapa kali dia
buat sertifikat kalau keliling masjid gitu ya, hanya untuk bantuan gitu. Nah kita kan itu kita harus hati-hati, kita pilih-pilih gitu, tidak semua orang kan niatnya karena keikhlasan. Nah orang-orang yang seperti itu, itulah yang kita bantu karena kasihan mereka. Nah gimana lalu tanggapan Mu'alaf Center kalau ada oknum-oknum mu'alaf yang artinya dengan beralasan dia pindah agama ini hanya itu jadi susah, lalu dia kesana kemari untuk meminta segala macam. Bagaimana itu Mu'alaf Center melihat seperti itu? Apa orang ini harus dibina, gimana? Yang kalau di sini kita pernah seperti itu, kita bina, ada seperti kita bina sampai detik terakhir akhirnya yang pernah gitu kita kirim ke pesantren di Jawa karena sudah sulit, istilahnya warga sini sudah lepas tangan menyerahkan pada kami, kabur di sana. Ada juga yang kita ada support itu, ternyata dia justru ya istilahnya akhirnya dia sendiri justru yang keluar dari binaan kami gitu. Karena kan kami strict sekali kan. Dari sinilah mungkin kita bisa juga melihat siapa yang sungguh-sungguh memeluk agama Islam sama yang sekedar sekedar mengamalkan diri. Mungkin di agama sebelumnya juga dia susah. Nah, ada yang bantu saya nih, masih berapa mu'alaf lalu menjual itu. Padahal kan mu'alaf itu sendiri kan artinya orang yang lemah, ya masih lemah, dalam hal ini lemah imannya. Masa udah 10 tahun doa sertifikat cuma 10 tahun masih lemah terus gitu imannya. Bahkan kalau di Jawa sampai ada yang dilaporkan ke polisi. Itu jadi sama Mu'alaf Center ditangkap terus dilaporkan ke polisi. Karena kan dianggap dia menjual agama kan. Iya. Penipuan itu berapa. Jadi memang itu yang kita harus peran kami seperti itu. Intinya adalah memfasilitasi bagi para mu'alaf yang terutama yang merasa sendirian. Karena banyak yang mu'alaf kan begitu masuk Islam, saya nggak punya siapa-siapa. Iya benar. Itu yang kita menemani mereka. Itu menemani mereka seumur hidup atau sambil dicarikan celah lah? Ya kita sambil carikan celah apa segala macam. Ya artinya tidak terus kita dampingin terus gitu ya. Yang kita coba carikan jalan. Teman donatur, teman-teman yang celah-celah yang kita bisa lakukan gitu loh. Terus kalau ada orang yang memeluk agama Islam, itu Mu'alaf Center yang aktif data atau mengharuskan orang kalau Anda masuk agama Islam daftarkan diri Anda ke Mu'alaf Center? Enggak. Kita hanya biasa kalau ada keluhan aja. Oh, kalau ada kasus ya orang mu'alaf yang bermasalah. Kalau yang ada masalah ya ada masalah. Ada beberapa mereka ingin masuk Islam melalui kami atau melalui KUA gitu. Karena kalau kita arahkan KUA, kalau mau atau melalui kami juga bisa. Mau sambil belajar gitu. Ya alhamdulillah banyak nggak ada masalah. Itu masalah ya alhamdulillah nggak apa-apa. Itu. Karena memang ketika orang pindah agama kemudian mendapatkan masalah atau dia terusir, terus kesulitan jadi ekonominya, dia butuh seseorang yang menguatkan dia. Karena kalau tidak seperti itu maka dia akan pindah ke balik lagi ke agamanya. Susahnya terus pindah agama ini kalau kurang kesungguhannya kan. Nah makanya alhamdulillah ini Mu'alaf Center ini harus artinya kita support sama-sama gitu. Kita kuatkan sama-sama. Dan masyarakat juga harus mengetahui keberadaannya. Supaya ketika ada orang masuk ke agama Islam kemudian mendapatkan kesulitan, mendapat perlakuan yang tidak baik, adalah tempat di mana dia berlindung untuk sementara, yaitu Mu'alaf Center ini. Ya kami sih melibatkan peran dari masyarakat juga, karena kan memang sebenarnya tidak mungkin kita akan sanggup sendiri. Cuman mungkin kadang-kadang kan kalau masyarakat kan bingung dia
ini saya udah mualaf terus mau diapain ini ya. Nah, itu maksud saya. Ini kan terus dengan ini kan kita ketuk mereka, tolong dong bantu ini, kamu bisanya apa, benar, setuju. Ya, dan alhamdulillah di Mualaf Center juga banyak bergabung ya, mualaf seri Mbak Vidya ini sebagai bendahara, ada lagi mualaf lain, karena mereka juga terpanggil karena mereka mungkin merasa dulunya sendirian, sehingga mereka mau ke Mualaf Center untuk membantu saudara-saudaranya yang tadi sendirian ini. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan ini dengan tayangan ini ya, nanti yang mualaf merasa sendiri ini ada informasi, oh ternyata ada Mualaf Center, coba nanti saya komunikasi ke sana. Dengan tayangan ini juga mungkin nanti mualaf yang awalnya tidak lillahi ta'ala, dia memeluk agama Islam ini, mudah-mudahan dia sadarlah seperti itu. Nah, kembali saya ke Mbak Vidya ya. Tadi dikatakan dari kelas 3 SD sudah ada keinginan untuk memeluk agama Islam, tapi baru terrealisasi 2 tahun terakhir ini. Nah, ada enggak dari sisi kebatinannya yang dirasakan beda itu setelah memeluk agama Islam? Bedanya tuh memang besar sekali gitu, yang saya rasakan. Apa coba ya, secara realnya bisa diceritakan kondisi kebatinan yang Mbak Vidya rasakan setelah menjadi muslimah atau sebelumnya itu? Sebelumnya mungkin masih gimana ya, kalau yang setelahnya ini sudah lebih damai dan semua beraktivitas tuh benar-benar damai gitu, apalagi kan memakai hijab kan. Lebih perbedaannya itu lebih terasa gitu, lebih sangat dihargai, dihormati, lebih tenang ya, gitu ya, lebih tenang, lebih terjaga gitu. Terus kalau sekarang nih ketemu dengan ajinya sudah selama 2 tahun ini belum pernah ketemu lagi. Oh, belum pernah ketemu lagi. Kalau dengan keluarga yang lain gitu? Ada beberapa. Ketemu misalnya ketika di kampus atau ketemu ketika di pusat perbelanjaan atau ketemu di jalan tuh gimana reaksi mereka? Vidya gimana? Atau cuek aja gitu? Ada beberapa yang cuek, ada juga keluarga yang sudah tahu dan no comment lah, maksudnya itu karena itu pilihanmu dan jalankanlah sebaik-baiknya. Tapi tetap ngobrol, diajak ngobrol gitu tetap ya. Tapi ada beberapa memang yang ya sudah abaikan, sudah seperti tidak ada hubungan apa-apa lagi seperti itu. Kalau keinginan Sida sendiri mau artinya diterima sama ajinya ini ada ya, artinya ya sudah saya punya pilihan agama, terus ajinya punya pilihan agama, tetap supaya sebagai seorang anak kan bisa bertemu dengan bapaknya seperti itu, ada ya? Ada kan, Islam juga mengajarkan untuk berdoa supaya siapa tahu nanti beliau dapat hidayah gitu. Yang penting kita sudah berdoa dan usaha untuk tetap jadi anak yang baik gitu, anak yang baik dan anak berbakti kepada orang tua. Seenggaknya kita yang dari sayanya untuk tetap menghubungi beliau gitu, walaupun mungkin tidak ada respon sama sekali, tapi tetap doakan supaya mendapatkan hidayah dan luluh gitu. Amin. Terus adiknya, ibunya juga putus kontak dengan ajinya atau hanya Sida yang putus kontak? Kalau adik mungkin karena masih sampai sekarang mungkin mau ditarik atau dipertahankan gitu, masih hubungan, masih kontak sama aji dan keluarga. Kalau ibu? Kalau ibu enggak sih. Ibu sama saya ya. Ibu sama saya yang udah benar-benar lost kontak. Pisah berarti ibu sekarang sama ajinya pisah gitu? Iya, pisah. Aji balik ke rumahnya gitu. Sejak 2 tahun tuh nggak ada komunikasi, Sida berusaha datang? Nggak pernah mau ke sana. Oh, nggak berusaha untuk datang. Tapi kalau ada di rumah adiknya itu biasanya itu sering memang beliau ke sana. Itu emang coba datang ke sana gitu. Karena kan kalau di rumah
Aji itu karena mereka tinggal sama saudara-saudaranya yang lain kan, gitu. Jadinya mungkin kalau Aji mungkin bisa terima mungkin kehadiran saya nanti kalau jenguk ke sana, tapi keluarganya yang masih keras untuk menentang saya untuk hadir lagi ke sana, ke rumahnya. Kalau seumpama ini ada mu'alaf baru atau orang yang sudah baru tahu dia pindah agama atau dia mau masuk ke agama Islam, perasaan sih gimana? Gimana perasaan sih? Terharu dan pengen bantu gitu. Karena saya yang baru mu'alaf 2 tahun ini aja mesti harus ekstra lebih untuk belajar agama kan, gitu. Apalagi yang memang baru mau masuk dan baru masuk Muslim gitu, harus kita membersamai dia gitu untuk tetap istiqomah di jalannya Allah. Oh, alhamdulillah. Di kampus sudah normal sekarang ya, tidak ada yang heran lagi dan ini dulu. Iya, nggak ada, udah normal. Nama tidak berubah tetap ya? Iya, tetap nama Gusti masih Ayu Vidya Amara. Vidya Amara. Terima kasih Pak Dokter dan Mbak Vidya atas share-nya ya, pengalaman spiritualnya. Jadi tujuan kita ini untuk kebaikan ya. Jadi ketika ada seseorang yang pindah agama, pertama supaya ada orang pindah agama, dia hidupnya tidak sesusah yang sering kita dengar gitu. Jadi orang jadi inspirasi gitu. Kalaupun Anda menemukan yang seperti itu, alhamdulillah sekarang ini sudah ada mu'alaf center ya, yang nanti bisa mungkin di awal-awal membantu sambil mencarikan solusi terbaiknya. Insyaallah. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sudah menyita waktunya. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq lahu wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.